Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak persediaan jasa. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari pertama Suciati NIM 321-051, kemudian Fidra Yuliasari NIM 321-052, Istiqomah Dwi Lestari 4321-086, Rahmatun Nazila 4321-09, dan Erisa Apriani 4321-093. Materi yang pertama akan disampaikan saya sendiri, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi seperti transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Seringkali entitas anak menghasilkan produk yang akan diproses lebih lanjut oleh entitas induknya atau sebaliknya. Dalam BSAK 65 revisi 2014, laporan keuangan konsolidasi transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Transaksi hulu atau dengan transaksi downstream adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Sementara itu, transaksi hilir adalah transaksi dari anak ke entitas induk. Next. Antara entitas anak juga sering terjadi transaksi yang disebut dengan transaksi lateral. Contoh, transaksi lateral adalah transaksi yang dilakukan oleh PT Krakatau Daya Listrik dan PT Krakatau Tirta Industri. Kedua perusahaan merupakan anak PT Krakatau Steel. Pada 8 Desember 2014, PT Krakatau Tirta Industri melakukan pembelian tanah seluas 15.000 meter persegi dari PT Krakatau Daya Listrik. Tanah tersebut akan digunakan sebagai area water treatment plant, air laut, dan relokasi pabrik air minum dalam kemasan. Next. Pentingnya eliminasi atas transaksi antar entitas induk dan entitas anak. Entitas induk berkewajiban menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anaknya secara keseluruhan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan konsolidasian. PSAK 65 revisi 2014 mendefinisikan laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal yang tidak terpisahkan. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, transaksi antara entitas induk dan entitas anak harus dieliminasi. Hal ini dilakukan karena entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal, sehingga transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dianggap sebagai transaksi internal. Contoh, entitas induk menjual persediaan kepada entitas anaknya. Persediaan tersebut kemudian dijual oleh entitas anak ke perusahaan non-afiliasi. Dari sudut pandang laporan keuangan konsolidasi, dampak dari transaksi penjualan persediaan oleh entitas induk ke entitas anak tersebut harus dieliminasi. Karena transaksi tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, eliminasi harus dibuat untuk menghapus dampak transaksi penjualan persediaan entitas dalam kelompok induk ke entitas anak. Eliminasi juga harus dibuat ketika persediaan yang diperoleh oleh entitas anak dari entitas induk ternyata belum terjual sampai akhir periode. Transaksi penjualan persediaan. Dampak yang pertama terhadap pencatatan entitas induk. Penjualan persediaan antara entitas dalam satu kelompok usaha merupakan transaksi internal. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi tersebut belum terrealisasi selama persediaan tersebut masih berada di entitas yang menjual. Namun keuntungan atau kerugian akan terrealisasi ketika persediaan tersebut dijual ke pihak. Yang kedua, dampak terhadap jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi transaksi jual beli persediaan tergantung pada posisi persediaan. Jika persediaan sudah terjual, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban produk pokok penjualan.
penjualan dan beban pokok penjualan antara perusahaan afiliasi harus dieliminasi sepenuhnya jika persediaan belum terjual akhir periode. Namun jika persediaan sudah terjual sebagian, maka keuntungan atau kerugian terrealisasi harus dieliminasi. Skenario yang pertama, penjual penjual TP melaporkan keuntungan besar. Keuntungan tersebut sudah terrealisasi karena persediaan yang diperoleh PTS dari PTP sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi. Oleh karena itu, tidak ada jurnal yang dibuat oleh PTP terkait penangguhan keuntungan transaksi hulu. Transaksi hulu dalam contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PTP. Di sisi lain, PTS membukukan penjualan sebesar 16 juta dan beban pokok penjualan senilai 10 juta. Akun penjualan milik PTP dan beban pokok penjualan milik PTS harus dieliminasi karena transaksi penjualan tersebut terjadi dalam satu entitas. Jurnal eliminasi yang dibuat sebagai berikut. Next. Skenario yang kedua. Keuntungan atas penjualan yang dibukukan PTP sebesar 4 juta belum terrealisasi karena hingga akhir periode persediaan tersebut masih dimiliki oleh PTS. Oleh karena itu, PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut menggunakan jurnal. Oleh karena itu, transaksi penjualan persediaan pada ilustrasi itu merupakan transaksi hulu. Maka PTP mencatat keuntungan yang belum terrealisasi secara penuh. Transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PTP. Dan belum terdapat penjualan yang dibukukan oleh PTS. Dari sudut pandang konsolidasian, persediaan tersebut masih berada di perusahaan sehingga penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui PTP harus dieliminasi secara penuh. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi yaitu sebesar 4 juta juga dieliminasi dengan mengurangi persediaan. Dapat dilihat jurnal eliminasinya sebagai berikut. Oke, selanjutnya di sini ada skenario 3. Bisa dilihat pada gambar bahwa PTP keuntungan yang belum terrealisasi akan dicatat secara penuh. Transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta. Sementara itu, PTS mengakui penjualan senilai 12 juta dan beban pokok penjualan sebesar 7.500.000, di mana 75% dikali 10 juta. Eliminasi dibuat atas akun penjualan yang dilaporkan PTP, yaitu senilai 10 juta. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi itu sebesar 1 juta. Dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan. Akun beban pokok penjualan dieliminasi sebesar 9 juta. Karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebesar 4.500.000, di mana 75% dikali 6 juta. Di sini ada jurnal di mana penjualan itu didebit sebesar 10 juta, kemudian beban pokok penjualan itu dikredit sebesar 9 juta, kemudian persediaan dikredit sebesar 1 juta. Selanjutnya itu ada tabel 5.3 dampak jurnal eliminasi skenario 3 terhadap laporan keuangan konsolidasian. Bisa dilihat pada gambar. Next. Selanjutnya di sini ada transaksi hulu penjualan persediaan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hulu untuk penjualan persediaan. Contoh 5.2, transaksi hulu penjualan persediaan. Berikut ini adalah neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian di sini ada informasi tambahan. Yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian sebesar 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015
sebesar nilai bukunya, yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya, yaitu 300 juta. Yang kedua, selama tahun 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara, terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta. Di mana di situ yang pertama saat tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas didebit sebesar 900 juta, kas dikredit sebesar 900 juta. Yang kedua, 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas didebit sebesar 150 juta, kemudian bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar 150 juta. Yang ketiga, 31 Desember 2015, kas juta 500. Kemudian investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 37.500 juta. Selama periode 2015 terdapat transaksi hulu. Itu penjualan persediaan oleh Nusantara ke PT Andalas sebesar 100 juta. Keuntungan dari penjualan adalah 6 juta. Di situ ada jurnal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Andalas sebesar 60 juta, investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 60 juta. Next. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar. Jurnal eliminasi 1E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba PT Nusantara di PT Andalas. Kemudian 1E, saham biasa itu didebit sebesar 800 juta, saldo laba didebit sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas didebit sebesar bagian laba kepentingan non pengendali didebit sebesar 50 juta, dividen diumumkan dikredit sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 952.500.000. Kepentingan non pengendali dikredit sebesar 330.500.000. Persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara belum terjual sampai akhir 2015. Sehingga dari sudut pandang konsolidasi penjualan dan beban pokok penjualan PT Nusantara terkait transaksi hulu harus dieliminasi. Keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi karena keuntungan tersebut belum terrealisasi. Bisa dilihat jurnal eliminasi yang dibuat adalah sebagai berikut, di mana penjualan itu didebit sebesar 100 juta, beban pokok penjualan dikredit sebesar 40 juta, persediaan dikredit sebesar 60 juta. Next. Selanjutnya di sini ada kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi 2015. Bisa dilihat pada gambar. Next. Prosedur konsolidasi tahun kedua 2016. Pada periode berikutnya, 2016, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta. Dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara pada periode 2015 telah terjual seluruhnya pada 2016. Next. Kemudian PT Nusantara 2016. Bisa dilihat bahwa tanggal 31 Desember 2016, investasi pada PT Andalas itu didebit sebesar 180
7.500.000. Bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar 187.500.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2016, kas didebit sebesar 75 juta, investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 75 juta. Next. Persediaan PT Andalas yang diperoleh dari PT Nusantara pada tahun 2015 telah terjual seluruhnya pada tahun 2016. Oleh karenanya, keuntungan dari penjualan tersebut, yaitu sebesar 60 juta, telah terrealisasi. Namun, jika selama 2016 terdapat transaksi hulu penjualan persediaan yang baru, maka dapat menjual kembali keuntungan atau kerugian penjualan yang belum terrealisasi. Jadi, dalam satu periode dimungkinkan adanya pengakuan realisasi dari keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode sebelumnya dan pengakuan keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode berjalan yang belum terrealisasi. Kemudian PT Nusantara harus mengakui keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa pada tanggal 31 Desember 2016, investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta didebit, kemudian bagian laba atas PT Andalas itu sebesar 60 juta dikredit. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu jurnal eliminasi tahun 2016. Di sini ada tabel perhitungan nilai tercatat dengan rincian saldo awal pada saldo laba sebesar 550 juta, laba bersih sebesar 250 juta, dividen sebesar 100 juta, dan saldo akhir di saldo laba sebesar 700 juta. Bagian laba atas PT Andalas yaitu terdiri dari 180 juta 500 ditambah 60 juta sama dengan 240 juta 500. Selanjutnya ada jurnal eliminasi 3E. Jurnal eliminasi 3E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Untuk jurnalnya, di bagian debit ada saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 550 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 240 juta 500 dan bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 62 juta 500. Untuk pada bagian kredit ada dividen diumumkan sebesar 100 juta. Lalu ada investasi pada PT Andalas sebesar 1.185 juta dan ada kepentingan non pengendali sebesar 375 juta. Jadi jurnal ini mengeliminasi akun investasi. Selanjutnya ada jurnal eliminasi tambahan atau jurnal 4E. Jurnal eliminasi tambahan diperlukan untuk mengakui keuntungan atas penjualan sebesar 40 juta yang ditangguhkan pada periode kredit ada beban pokok penjualan sebesar 60 juta. Baik, selanjutnya ada kertas kerja konsolidasian 2016. Di sini terdapat catatan terhadap laporan laba rugi, laba bersih konsolidasian, bagian induk atas laba bersih, laporan perubahan saldo laba, lalu ada saldo laba akhir. Dan juga di sini dituliskan laporan posisi keuangan, total aset, dan total liabilitas dan ekuitas yang bisa dilihat dalam tabel. Selanjutnya, transaksi hilir penjualan persediaan. PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya, yaitu
sebesar 900 juta rupiah. Nilai wajar kepentingan non pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya, yaitu sebesar 300 juta. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Untuk neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember dapat dilihat dalam tabel yang ada di samping. Dalam penjualan PT Andalas terdapat penjualan kepada PT Nusantara sebesar 8 miliar dengan beban pokok penjualan sebesar 50 juta. Oke, selanjutnya ada prosedur konsolidasi tahun pertama. Di sini ada pencatatan PT Nusantara 2015. PT Nusantara mencatat investasi di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Jurnal 1 Januari 2015 yaitu mencatat pembelian saham PT Andalas. Di debit ada investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta dan di kredit ada K sebesar 900 juta. Untuk jurnal pada 31 Desember 2015 yaitu mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. Pada bagian debit ada investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta dan pada bagian kredit penghasilan dari entitas anak sebesar 150 juta. Selanjutnya ada jurnal 31 Desember 2015. Di sini mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Di bagian debit ada K sebesar 37.500.000 dan pada bagian kredit ada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000. Next. Selama periode 2015 terdapat transaksi hilir yaitu penjualan persediaan oleh PT Andalas ke PT Nusantara sebesar 80 juta. Atas penjualan tersebut, PT Andalas membukukan beban pokok penjualan sebesar 50 juta sehingga keuntungan dari penjualan tersebut adalah 30 juta. Karena sampai dengan akhir periode 2015, persediaan tersebut belum terjual, maka keuntungan belum terrealisasi. PT Nusantara mencatat keuntungan yang belum terrealisasi hanya sebesar porsi kepemilikan PT Nusantara saja, yaitu 75% dari 30 juta rupiah. Jurnal yang dibuat oleh PT Nusantara yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015 mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi, yaitu pada bagian debit ada bagian laba atas PT Nusantara sebesar 22.500 dan pada bagian kredit ada investasi pada PT Andalas sebesar 22.500. Next. Oke, di sini ada tabel jurnal eliminasi dengan saldo akhir yang disesuaikan pada PT Nusantara sebesar 990 juta, pada bagian kepentingan non pengendali sebesar 330 juta. Sedangkan bagian laba atas PT Andalas di bagian PT Nusantara sebesar 127.500.000 rupiah dan kepentingan non pengendali sebesar 42.500.000 rupiah. Next. Oke, selanjutnya ada jurnal eliminasi 5E. Jurnal eliminasi 5E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Untuk jurnalnya, pada bagian debit ada saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 127.500 dan bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 42.500.000 rupiah. Pada bagian kredit terdapat dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 990 juta dan kepentingan non pengendali sebesar 330 juta. Selanjutnya ada jurnal eliminasi tambahan yaitu jurnal eliminasi 6E. Persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas belum terjual sampai akhir 2015 sehingga sudut pandang konsolidasi penjualan dan beban pokok penjualan PT Nusantara terkait transaksi hilir tersebut harus dieliminasi. Keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi karena keuntungan tersebut belum terrealisasi. Untuk jurnal eliminasi yang dibuat yaitu pada bagian debit ada penjualan sebesar 80 juta dan pada bagian kredit
terdapat beban pokok penjualan sebesar 50 juta dan persediaan sebesar 30 juta. Next, di sini ada kertas kerja konsolidasi tahun 2015. Pada kertas kerja ini tercatat ada laporan laba rugi, lalu ada laba bersih konsolidasian, lalu ada bagian induk atas laba bersih, dan total aset. Dan yang terakhir ada totalibilitas dan ekuitas. Baik, selanjutnya di sini ada prosedur konsolidasi tahun kedua, yaitu tahun 2016. Untuk periode 2016, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas pada periode 2015 telah terjual seluruhnya pada periode 2016. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2016 sebagai berikut. Untuk tanggal 31 Desember 2016, ada pencatatan uh, 31 Desember 2016, investasi pada PT Andalas didebet dan bagian laba atas PT Andalas dikredit dengan nilai 22.500.000. Next. Selanjutnya ada jurnal eliminasi. Untuk jurnal eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas, dapat dibuat jurnal sebagai berikut. Saham biasa sebesar 800 juta di debit, lalu ada saldo laba di sebelah debit sebesar 550 juta. Bagian laba atas PT Andalas di debit sebesar 210 juta. Dan bagian laba kepentingan non-pengendali di debit sebesar 70 juta. Kemudian ada dividen diumumkan sebesar 100 juta di sebelah kredit. Investasi pada PT Andalas pada kredit sebesar 1.147.500.000 dan ada kepentingan non-pengendali sebesar 382.500.000. Untuk jurnal pengakuan keuntungan atas penjualan yang ditangguhkan, investasi pada PT Andalas 22.500.000 di sebelah kredit, kepentingan non-pengendali 7.500.000 di sebelah kredit, dan beban pokok penjualan sebesar 30 juta di bagian kredit. Next. Berikut ini adalah kertas kerja konsolidasi tahun 2016, bisa dilihat di layar. Next. Selanjutnya, transaksi penjualan jasa. Seperti halnya dengan transaksi penjualan persediaan, dampak transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi. Dalam transaksi penjualan jasa, pendapatan jasa yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak akan menjadi beban anak atau entitas induk pada nilai yang sama, sehingga tidak terdapat keuntungan yang belum terrealisasi atas transaksi tersebut. Maka eliminasi yang dibuat hanya menghapus akun pendapatan jasa dan beban. Selanjutnya ada contoh 5.4. PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS.
Pada Desember 2015, PTP memberikan jasa perawatan mesin kepada PTS sebesar 20 juta. Tagihan telah dikirimkan pada tanggal 25 Desember 2015. Sampai 31 Desember 2015, PTS belum membayar tagihan tersebut. Atas transaksi pemberian jasa tersebut, PTP akan membuat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencatat pemberian jasa perawatan mesin kepada PTS dengan jurnal, piutang usaha didebet, dan pendapatan jasa dikredit senilai 20 juta. Selanjutnya, mencatat beban perawatan mesin. Dengan jurnal, beban perawatan didebet, utang usaha dikredit dengan nilai 20 juta. Next. Pendapatan jasa yang diakui PTP harus dieliminasi karena pendapatan tersebut diperoleh dari entitas anaknya sendiri, yaitu PTS. Beban perawatan juga harus dieliminasi karena manfaat atas beban tersebut diperoleh dari entitas induk, sehingga jurnal eliminasi yang dibuat adalah yang pertama untuk mengeliminasi pendapatan jasa PTP dan beban perawatan PTS dengan jurnal pendapatan jasa di sebelah debit dan beban perawatan di sebelah kredit senilai 20 juta. Selanjutnya, mengeliminasi utang piutang antara PTP dan PTS dengan jurnal utang usaha di debit dan piutang usaha di kredit sebesar 20 juta. Next. Selanjutnya, transaksi penjualan jasa. PTP telah melakukan pembelian 80% saham PTS pada tanggal 1 Januari 2015 seharga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 1 miliar. Nilai aset bersih PTS pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PTP terhadap PTS dapat dilihat sebagai berikut. Untuk jurnalnya, nilai akuisisi oleh PTP ditambah nilai wajar, lalu di bawahnya ada kepentingan non-pengendali sebesar 1 miliar, lalu nilai tercatat aset bersih PTS ada saham biasa sebesar 500 juta, dan saldo laba sebesar 300 juta, dengan total 800 juta. Kemudian selisih dari diferensialnya yaitu 1 miliar dikurangi 800 juta sama dengan 200 juta. Diferensialnya disebabkan oleh adanya perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PTS sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perinciannya. Untuk persediaan sebesar 25 juta, untuk tanah sebesar 75 juta, bangunan sebesar 50 juta, dan goodwill sebesar 50 juta. Next. Di sini disediakan tabel neraca saldo per 31 Desember. Selama 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PTS sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut baru terjual 40%. Dalam penjualan PTS tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Pada Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PTS. Atas jasa tersebut, PTS harus membayar biaya sebesar 26 juta sampai akhir tahun 2015. PTS belum melakukan pembayaran. Next. Kemudian prosedur konsolidasi tahun 2015. Yang pertama, mencatat pembelian saham PTS.
dengan jurnal investasi pada PTS di sebelah debit dan kas di sebelah kredit sebesar 800 juta. Kemudian mencatat bagian PTP atas laba bersih PTS dengan jurnal investasi pada PTS di bagian debit dan bagian laba atas PTS di sebelah kredit sebesar 320 juta. Dan yang terakhir mencatat bagian PTP atas dividen PTS dengan jurnal kas di sebelah debit dan investasi pada PTS di sebelah kredit sebesar 80 juta. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu mencatat amortisasi diferensial, yaitu dengan bagian laba atas PT Satria itu di bagian debit sebesar 24 juta dan investasi pada PT Satria di sebelah kredit 24 juta. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sementara itu, bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun, sehingga nilai amortisasi tiap tahunnya itu 5 juta. Kemudian, sehingga dapat dicatat keuntungan mohon maaf, sehingga diferensial akan diamortisasi selama nilai 10 tahun itu. Kemudian itu di bagian laba atas PT Satria itu dicatat 24 juta. Terus investasi pada PT Satria 24 juta di kredit. Kemudian selanjutnya itu mencatat perhitungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Itu di bagian debit dicatat bagian laba atas PT Satria sebesar 90 juta. Dan di bagian kreditnya itu bagian laba atas PT Satria sebesar 90 juta didapat dari 150 juta dikalikan dengan 60%. Selanjutnya mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi dengan bagian laba atas PT Satria di sebelah debit sebesar 69 juta dan bagian laba atas PT Satria di sebelah kredit sebesar 96 juta. Kemudian yang di layar ini adalah buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015 dapat dilihat seperti di layar. Kemudian perhitungan jurnal eliminasinya. Nah, nilai buku awal. Nilai buku awal di saldo laba tertera dengan jumlah 300 juta. Kemudian laba bersihnya 400 juta. Dan dividennya itu 100 juta. Nah, saldo akhirnya itu 300 juta ditambah 400 juta, kemudian dikurangi 100 juta sehingga didapatkan 600 juta. Kemudian keuntungan belum terrealisasi. Transaksi hulu persediaan sebesar 90 juta. Keuntungan belum terrealisasi transaksi hilir persediaan sebesar 96 juta di bagian PT Pandawa, kemudian 24 juta di bagian kepentingan non pengendali. Saldo akhir disesuaikan itu 694 juta di PT Pandawa, kemudian di kepentingan non pengendali itu sebesar 169 juta. Bagian laba atas PT Satria pada PT Pandawa itu 134 juta. Kemudian bagian laba kepentingan pengendali itu sebesar 56 juta. Selanjutnya, jurnal eliminasi dasar laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Dapat ditulis pada bagian debit, saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba juga di bagian debit sebesar 300 juta, bagian laba atas PT Satria di bagian debit sebesar 134 juta, dan penghasilan kepentingan pengendali juga di bagian debit sebesar 56 juta. Kemudian di bagian kredit,
itu ada dividen diumumkan sebesar 100 juta. Investasi pada PT Satria 694 juta, kemudian kepentingan dan pengendali sebesar 196 juta. Seperti yang tertera di layar, perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Kemudian jurnal eliminasinya untuk amortisasi diferensial. Beban pokok penjualan di sebelah debit sebesar 25 juta, beban penyusutan di sebelah debit sebesar 5 juta, tanah di sebelah debit sebesar 75 juta, kemudian bangunan di sebelah debit sebesar 50 juta, dan goodwill sebesar 50 juta. Kemudian bagian laba atas PT Satria pada sebelah kredit sebesar 24 juta, kemudian bagian laba kepentingan dan pengendali 6 juta di bagian kredit. Akumulasi penyusutan juga sebesar 5 juta di bagian kredit, dan investasi pada PT Satria sebesar 136 juta di bagian kredit, serta yang terakhir itu kepentingan non pengendali sebelah kredit sebesar 34 juta. Oke. Selanjutnya itu ada jurnal eliminasi penjualan persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa. Penjualan pada sebelah debit sebesar 400 juta, kemudian beban pokok penjualan di sebelah kredit 310 juta, dan persediaan 90 juta di sebelah kredit. Kemudian jurnal eliminasi penjualan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria, yang di mana penjualan pada sebelah debit sebesar 200 juta. Kemudian beban pokok penjualan sebesar 80 juta di sebelah kredit dan persediaan 120 juta. Selanjutnya itu jurnal eliminasi pendapatan dan beban sewa. Pendapatan sewa di sebelah debit sebesar 26 juta dan beban sewa di sebelah kredit sebesar 26 juta. Selanjutnya jurnal eliminasi utang piutang terkait transaksi pemberian jasa sewa. Utang usaha pada sebelah debit sebesar 26 juta dan piutang usaha sebesar 26 juta di sebelah kredit. Nah, pada layar itu tertera kertas kerja konsolidasian 2015. Dan ini lanjutannya. Kemudian langsung saja tabel 5.17 laporan keuangan konsolidasian. Penjualan sebesar 6 miliar 300, kemudian beban pokok penjualan sebesar 2 miliar 185, laba kotor didapat dari 6,3 miliar dikurangi 2 miliar 185 juta, sehingga didapat laba kotornya 4 miliar 115 juta. Nah, beban-beban operasional dicatat semuanya, kemudian total beban operasionalnya itu sebesar 1 miliar 549 juta. Pendapatan dan beban lain-lain dengan total pendapatan sewa sebesar 14 juta, kemudian total pendapatan beban lain-lain itu 14 juta. Laba bersih konsolidasi sebesar 2 miliar 580 juta. Bagian laba kepentingan non pengendali 50 juta. Sehingga bagian laba induk perusahaan diperoleh sebesar 2 miliar 530 juta. Yang kemudian laporan perubahan saldo laba konsolidasian PT Pandawa dan entitas anak. Saldo laba pada 1 Januari 2015 sebesar 2 miliar dan bagian laba induk perusahaan sebesar 2 miliar 530 juta dan dividen yang diumumkan sebesar 200 juta, sehingga didapatkan saldo laba pada 31 Desember 2015 sebesar 4 miliar 330 juta. Yang terakhir ini ada laporan posisi keuangan konsolidasian. Aset diletakkan di sebelah aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Total asetnya itu sebesar 13 miliar 34 juta. Kemudian total liabilitas dan ekuitas juga sama 13 miliar 34 juta. Sekian, terima kasih.
Baik, telah selesai penyampaian materi. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.